Isu Presiden Jokowi mendarat di dahan beringin berhembus tipisnya udara dingin. Namun hal ini semakin kuat tatkala Erlangga menyebut Jokowi keluarga. Sementara sang banteng juga tak bersuara menanggapi benar tidaknya isu yang bergema ini. Lalu akan seperti apakah peta perpolitikan jika memang sang petahana berpindah? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Adi, sebelumnya kami juga sebetulnya sudah mencoba menghubungi perwakilan dari PDIP dan Golkar, namun sayang sekali belum ada yang bisa bergabung malam hari ini ya Bang. Baik, saya ke Bang Adi mungkin. Bang Adi, ini kan kalau tadi kita mengutip pernyataan dari Komarudin Watubun, Jokowi sudah tak lagi di PDIP, sementara Erlangga menyatakan bahwa Jokowi adalah keluarga. Apakah ini secara harfiah bisa diartikan bahwa memang Jokowi sudah merupakan keluarga besar Golkar begitu? Ya, saya kira per hari ini kita mendengarkan statement elit dari Golkar itu agak sedikit berbeda-beda. Pak Erlangga misalnya mengatakan bahwa Jokowi dan keluarga besarnya sudah bagian dari Golkar. Nah, saya kira ini multitafsir. Bagian dari Golkar itu apakah sudah jadi kader Golkar ataukah hanya misalnya Golkar dan Jokowi itu memiliki irisan dan pemikiran yang sama. Karena kalau hanya Jokowi dan Gibran itu adalah kader Golkar, per hari ini kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah mendengar bahwa Pak Jokowi dan Gibran itu sudah ber-KTA Golkar ya. Dan pada saat yang bersamaan misalnya beberapa menit yang lalu kita mendengarkan statementnya dari Bang Doli, ya, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ya kawan-kawan Golkar itu nggak mau GR juga karena per hari ini ternyata Pak Jokowi dan Gibran juga belum menyatakan mundur dari PDIP. Kata Bang Doli, jangan-jangan memang Gibran dan Pak Jokowi masih di PDIP. Jadi ini menurut sulit untuk memastikan sebenarnya apa corak politik Jokowi dan Gibran setelah tak lagi misalnya menjadi bagian dari PDIP. Karena di Golkar pun ya belum ada kepastian, belum ada kartu anggota, dan belum ada deklarasi bahwa kedua sosok penting ini yaitu Pak Jokowi dan Gibran sudah pindah dari merah ke kuning. Saya kira di situ poinnya. Oke, Bang Adi Pray, tapi sebetulnya secara etika berpolitik begitu, apakah memang kalaupun Jokowi keluar ini harus dilakukan secara mekanisme mungkin mengembalikan KTA dan lain sebagainya, sementara tadi Komarudin menyebut Jokowi sudah bukan kader PDIP karena beda sikap politik begitu di Pilpres tahun ini. Apakah keluar dari parpol ini bisa cuman karena berbeda sikap atau memang harus ada mekanisme tertentu yang dilakukan begitu? Saya kira memang kalau sudah tak cocok dengan partai, beda mazhab dan beda kepentingan, saya kira memang harusnya sudah keluar dari dulu. Kan ini tidak dilakukan. Sebenarnya ini bukan hanya soal Jokowi dan PDIP. Jadi siapapun elit-elit di negara ini sebenarnya kalau iman politiknya sudah berbeda dengan partainya, ya memang harus segera mengumumkan untuk keluar ya, karena secara prinsip menurut saya itu jauh lebih bagus dan jauh lebih membuat serba jelas. Kalau seperti sekarang kan agak rumit, masih multitafsir gitu. Karena kalau pernyataan Bang Doli masih menebak-nebak, jangan-jangan sebenarnya Jokowi dan Gibran masih di PDIP. Karena per hari ini ya Pak Jokowi dan Gibran belum menyatakan keluar dari PDIP, dan Golkar tidak mau GR katanya, tidak mau gede rasa, menganggap sesuatu yang sudah terjadi tapi nyatanya tidak terjadi. Menganggap Jokowi dan Gibran dianggap keluar dari PDIP tapi nyatanya kedua orang ini misalnya belum keluar dari PDIP. Ini yang menurut saya di Golkar sekalipun itu belum clear bahwa apakah Jokowi ke Golkar ataupun tidak, belum jelas sebenarnya. Belum ada kalimat tunggal yang muncul dari elit-elit Golkar soal kemana sebenarnya Jokowi itu akan berlabuh. Oke, berarti artinya Bang Adi, ini kan kalau dari PDIP sendiri sudah mengeluarkan statement begitu, beda sikap politik di Pilpres tahun ini, Jokowi sudah dianggap bukan kader lagi. Artinya ini tinggal menunggu pernyataan resmi dari Jokowi Gibran begitu, maka ini kemudian menjadi sah keduanya keluar dari partai. Ya bagi saya keluar tidak keluar dari PDIP, Jokowi dan sudah wassalam Mbak. Jadi tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Karena secara kepentingan politik, karena secara chemistry, karena secara kebersamaan, saya kira Jokowi sudah berbeda dengan PDIP. Ya buktinya misalnya di Pilpres beberapa waktu yang lalu, PDIP itu kan mengusung
Ganjar dan Mahfud gitu ya, tapi Pak Jokowi lebih mendukung Prabowo dan Gibran. Dalam konteks itulah saya kira memang pada level kepentingan politik antara Jokowi dan PDIP memang sudah tidak bisa disatukan kembali. Jadi tanpa dipecat sekalipun, tanpa Jokowi keluar dari PDIP, sebenarnya kedua sosok ini sudah tak bisa lagi bisa diharapkan bersama dengan PDIP. Begitupun dengan PDIP, sepertinya tak mungkin lagi akan menerima Jokowi. Begitupun pada level Jokowi, sepertinya agak sulit untuk kembali ke rumah besarnya dulu, yaitu PDIP. Oleh karena itu bagi saya perdebatan soal apakah Jokowi PDIP ataupun bukan mestinya sudah disudahi, karena memang ini sudah tidak relevan, karena bagi PDIP ya Jokowi bukan kadernya lagi. Tinggal misalnya kita lihat nanti apakah betul bahwa Jokowi itu akan bersama dengan Golkar ataupun tidak. Karena sebenarnya publik melihat yang disebut dengan anggota dan kader Golkar itu kalau sudah punya kartu anggota, kalau sudah deklarasi dan kemudian sudah ditetapkan. Biasanya 3 hal itu yang dianggap indikasi apakah seseorang itu sudah disebut sebagai kader ataupun bukan. Karena hingga saat ini belum ada KTA, belum deklarasi, belum ditetapkan begitu. Artinya ini tadi seperti Bang Adi Pray sampaikan masih multitafsir sebetulnya di mana posisi Jokowi dan Gibran. Nah Bang Adi, kalau misalnya nanti Jokowi dan juga Gibran betul-betul berpindah dari merah ke kuning begitu, kira-kira nanti apakah keduanya akan berada di posisi struktural atau non struktural? Tadi Bang Adi sampaikan mungkin saja pernyataan Golkar bahwa Jokowi Gibran ini keluarga karena persamaan visi misi, ideologi begitu, bukan mungkin secara harfiah diartikan sudah pindah. Ya kalau kita menafsirkan apa yang disebut dengan kader anggota partai selama ini, itu kan biasanya mengacu bahwa dia memiliki jabatan struktural, bukan jabatan non struktural. Itulah yang saya kira menjadi ukuran apakah seseorang itu bisa ditafsirkan ataupun ditebak apakah dia sudah menjadi bagian dari partai atau tidak. Oleh karena kalau kita ingin memastikan Jokowi dan Gibran misalnya kader Golkar ataupun bukan, ya kita tunggu apakah memang kedua orang ini akan segera memiliki kartu anggota Golkar, mendeklarasikan ini menjadi bagian dari Golkar ataupun tidak. Sepanjang itu tidak dilakukan, maka sepanjang itu juga publik menilai ya sebenarnya Jokowi jadi kader Golkar, Jokowi dan Gibran menjadi bagian dari Golkar itu hanya sebatas wacana dan tidak bisa dibuktikan. Karena ukuran apakah seseorang itu menjadi kader ya kartu anggota, ada deklarasi dan ada pengakuan di dalamnya. Inilah yang sebenarnya kita tunggu. Setelah Pak Jokowi dan Gibran sudah tak dianggap sebagai kader PDIP, siapa tahu dalam beberapa bulan ke depan Jokowi dan Gibran akan segera memutuskan kemana arah langkah politiknya. Apa keuntungannya mungkin Bang Adi Pray kalau nanti Golkar menerima Jokowi yang sebentar lagi purna tugas? Ya saya kira pada level Golkar ya tentu membutuhkan sosok dan nama besar seperti Pak Jokowi, karena apapun Pak Jokowi per hari ini memiliki pengaruh yang cukup kuat, ya magnet politiknya masih cukup signifikan, apalagi pada saat yang bersamaan tentu saja Golkar akan memiliki kader yang saat ini ya sudah ditetapkan sebagai pemenang, yaitu wakil presiden, namanya Gibran Rakabuming Raka. Itu saya kira merupakan satu keuntungan yang cukup luar biasa. Artinya Golkar bisa punya kader, sekalipun kadernya baru namanya Gibran yang sudah menjadi Golkar. Itulah yang saya kira memang satu-satunya argumen yang kemudian bisa kita jelaskan apa yang sebenarnya bisa didapatkan oleh Golkar ketika misalnya Jokowi dan Gibran menjadi bagian dari mereka. Cuman khawatirnya salah satu kerugian dalam tanda kutip ya kalau Pak Jokowi dan Gibran itu masuk ke Golkar, ya mungkin Golkar ke depan akan siap-siap harus pasang badan gitu ya, harus membela kalau banyak kritikan kepada Jokowi dan Gibran yang misalnya dinilai langkah politiknya itu nyebrang dari partai sebelumnya, atau misalnya dinilai telah menyuburkan praktek nepotisme apapun judulnya. Golkar sebagai tempat di mana Pak Jokowi dan Gibran ini berlabuh ya harus pasang badan untuk memberikan backup secara politik ya. Saya kira di situ sih menurut saya. Kalau nanti misalnya Jokowi betul-betul pindah ke Golkar gitu Bang Adi, apakah ini membahayakan kemudian posisi Erlangga sebagai ketum? Atau nanti ini bisa dibuat seperti Demokrat begitu, ada posisi ketum, ada posisi Dewan Kehormatan? Ya itulah yang sebenarnya paling rumit ya kita tafsirkan, karena apapun judulnya kalau kita membaca suasana hati Golkar hari ini, saya kira memang Golkar itu masih solid persoalan ketua umum. Beberapa waktu yang lalu misalnya DPD Golkar itu kan mendeklarasikan diri sebagai pengurus partai yang tegak lurus dan ingin terus bersama dengan Erlangga Hartarto. Sampai hari ini pun sebenarnya belum ada alasan ya
untuk mengganti posisi Erlangga, karena di tangan Erlangga Hartarto inilah kemudian sebenarnya Golkar itu kan naik secara signifikan dari 12 jadi 16. Itu menurut saya adalah satu prestasi yang saya kira memang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Itu yang saya kira kalau bicara tentang posisi ketua umum partai. Yang kedua, ada kecenderungan misalnya elit-elit senior dan elit-elit sepuh Golkar juga sangat kelihatan keberatan gitu ya, bahwa Golkar itu kemudian dipimpin oleh pihak-pihak luar yang selama ini tidak pernah menjadi kader Golkar. Dua variabel inilah yang saya kira bisa dilihat betapa kalau persoalan ketua umum Golkar, rasa-rasanya memang harus tetap diberikan kepada kader Golkar, berproses sejak awal, dan paling mungkin itu mengarah kembali kepada Pak Erlangga Hartarto. Sekalipun Pak Jokowi ataupun Gibran menjadi bagian dari Golkar, ya bukan posisi ketua umum, mungkin Dewan Pengarah, mungkin Dewan Kehormatan, mungkin Dewan Pangan, atau dewan apapun nantinya yang akan diberikan, yang penting itu misalnya tidak dalam posisi sentral sebagai ketua umum, dan posisinya cukup strategis menentukan arah kebijakan politik partai. Cuman kan problemnya, apakah Pak Jokowi mau kalau tidak jadi ketum? Apakah Pak Jokowi mau dan rela kalau hanya sebatas misalnya menjadi dewan-dewan pertimbangan atau apa namanya dewan yang lain di internal Golkar yang tidak memiliki kewenangan langsung untuk memutuskan langkah strategis partai. Oke, jadi kemungkinan jabatannya bukan posisi sentral, tapi yang terkait dengan kebijakan strategis partai begitu. Bang Adi, kalau misalnya melihat koalisi di pemerintahan baru ini kan masih ada 3 partai lain, ada Gerindra, ada PAN, ada Demokrat begitu. Apakah ada kemungkinan juga Jokowi bisa pindah ke 3 parpol ini? Kalau misalnya tadi menurut Bang Adi dari Golkar sendiri, kalau misalnya posisi ketum tidak bisa didapat begitu, makanya Jokowi masih pikir-pikir. Nah itulah rumit, saya kira memang sangat tergantung Pak Jokowi. Jangan-jangan Pak Jokowi itu seperti pernyataannya beberapa waktu yang lalu, kembali ke Solo bermain dengan cucu-cucunya. Tapi untuk berpartai misalnya Pak Jokowi kan dulu dikaitkan dengan Gerindra, tapi per hari ini kan kaitan Jokowi dengan Gerindra seakan-akan selesai. Karena apa? Kalau bicara tentang Gerindra, saya kira tokoh sentralnya masih ada Pak Prabowo Subianto. Jadi matahari yang hanya Prabowo di situ. Kalau ke Golkar, posisinya kan rumitnya itu apakah sebagai ketum ataupun bukan. Kalau posisi ketum kan rasa-rasanya sudah mulai ada penolakan dan resistensi dari internal Golkar. Ya paling mungkin di luar partai itu. Tapi kan problemnya Jokowi ini kan punya nama besar. Pak Jokowi ini kan mantan presiden 2 periode, mantan gubernur Jakarta dan mantan wali kota Solo 2 periode. Apa mau gitu bergabung dengan partai politik yang perolehan suaranya tidak pernah signifikan? Misalnya bergabung partai-partai lain itu. PAN sebenarnya menyatakan ketertarikannya secara deklaratif untuk menjadi bagian dari keluarga besarnya Pak Jokowi. Kata PAN kan mengatakan Pak Jokowi tak perlu sibuk ke sana kemari, PAN adalah rumah besar yang kemudian bisa singgah, bisa menjadi tempat di mana Pak Jokowi itu bisa menentukan pilihan partai politiknya setelah lagi bersama dengan PDIP. Itu kan ajakan secara terbuka, cuman kan problemnya apakah Pak Jokowi mau dengan PAN? Ya tentu tinggal kita lihat gitu ya. Itulah yang saya kira memang persoalan apakah Jokowi setelah tak lagi dengan PDIP itu kan menjadi misteri dan teka-teki yang saya kira per hari ini pun tak ada orang yang bisa menebak dan bisa memastikan. Bicara tentang Jokowi, ini adalah sosok yang menurut saya paling sulit untuk bisa ditebak. Dulu siapa yang kira bahwa Pak Jokowi itu satu ya akan berbeda dari PDIP? Saya termasuk yang sebenarnya salah tebak. Saya selalu mengatakan dan meyakini bahwa Pak Jokowi nggak mungkin berpisah dari PDIP, tapi nyatanya berpisah dari PDIP. Jadi rumit membaca sikap politik Pak Jokowi, tidak bisa hitam putih, dan Jokowi melampaui itu semua. Oke, rumit membacanya ya Bang Adi Pray juga sebelumnya bahkan salah tebak begitu, ternyata bisa berpisah juga dari PDIP. Kalau Gibran, Bang Adi Pray, apakah harus satu partai dengan Jokowi atau bisa juga Gibran berlabuh ke partai lain? Kalau tadi menurut Bang Adi yang sudah menyuarakan secara terbuka untuk Pak Jokowi bergabung ini adalah PAN. Apakah mungkin Gibran juga bisa mengarah ke sana? Kalau melihat kecenderungan secara umum, memang kemana langkah politik Pak Jokowi, disitulah kemudian akan berlabuh juga pilihan politiknya Gibran Raka Buming Raka gitu ya. Ketika misalnya Gibran dulu dikaitkan dengan Golkar, maka di situ juga Pak Jokowi juga dikaitkan dengan Golkar. Bahkan Mas Bobi Nasution yang juga adalah mantunya Pak Jokowi juga dikaitkan dengan Golkar. Artinya apa? Saya membaca ketika Pak Jokowi menentukan pilihan politiknya, kemana akan menentukan pilihan politik setelah tak PDIP, disitulah sepertinya Gibran juga akan
menentukan pilihan politiknya. Di mana ada Pak Jokowi, disitulah ada Gibran. Karena ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tak bisa dibantah. Apapun judulnya, Gibran itu adalah Jokowi Junior. Gibran itu adalah replika politik Pak Jokowi yang saya kira tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Saya kira di situ Mbak poinnya. Oke, jadi kemungkinan kalaupun dua-duanya kemudian pindah begitu, ini akan berada dalam satu partai. Karena tadi kalau menurut Mbak Adi, Gibran adalah replika politik dari Pak Jokowi. Nah, kalau melihat seberapa besar mungkin kekuatan politik atau gerbong baru seandainya nanti Jokowi betul-betul pindah dari merah ke partai baru mana pun itu, seberapa kuat pengaruhnya di parpol baru ini? Melihat Jokowi sudah nama besar, tadi sempat disebutkan beberapa hal. Kalau perpindahan Pak Jokowi itu dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober, saya kira posisi bergennya akan cukup luar biasa. Karena posisi Pak Jokowi sebagai presiden yang saya kira cukup powerful, punya magnet, punya pengaruh, yang saya kira cukup signifikan dan akan membuat partai-partai itu akan bertekuk lutut ya. Kenapa? Ya memang posisi presiden itu harus diakui, dia bisa mengorkestrasi segala kemungkinan politik. Tapi kalau Pak Jokowi menentukan pilihan politiknya di atas tanggal 20 Oktober, saya kira memang daya tawar politiknya tidak akan kuat secara signifikan, terutama di depan partai politik yang masuk 3 besar, yaitu Gerindra, yaitu Golkar, dan kemudian PDIP. Tapi kalau di partai-partai di luar 3 besar ini, ya posisinya masih kuat, karena ada faktor Gibran Rakabuming Raka yang saya kira posisinya sebagai wakil presiden. Ya. Oleh nah, itu ya sangat kita tidak sebelum atau sesudah bulan Oktober itu juga akan menentukan seberapa strategis dan seberapa kuat bagian posisi yang akan datang. Karena di kita ini kan budaya politiknya kalau menyangkut kekuasaan semua takluk dan tunduk. Tapi kalau sudah tak lagi menjadi kekuasaan, dia biasanya daya tawar politiknya semakin rendah dan tidak terlampau diperhitungkan secara signifikan. Daya tawar politik bisa semakin berkurang kalau nanti Jokowi memutuskan untuk bergabung di parpol lain, tapi setelah pelantikan Prabowo Gibran begitu. Berarti Mbak Adi melihat kuat kemungkinan bahwa Jokowi akan pindah parpol selama kurun waktu 6 bulan ini sebelum 20 Oktober. Ya sebenarnya sulit membayangkan Jokowi akan pindah ke partai lain ataupun tidak. Tapi kalau kita masih ingat statement pernyataan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, katanya kalau sudah tak lagi jadi presiden akan kembali ke Solo. Rasa-rasanya saya juga meyakini itu. Karena bagi Pak Jokowi sudah paripurna ya, semua sudah dimiliki, semua sudah dijalani dan sudah menjadi pengalaman politiknya. Wali kota sudah, gubernur sudah, dan jadi presiden sudah. Tapi kalau melihat kecenderungan rata. Halo Bang Adi. Baik, nampaknya kami mengalami gangguan sambungan Zoom dengan pengamat politik Bang Adi Praitno. Dan demikian perbincangan kami bersama pengamat politik Adi Praitno.